Baiklah, kita akan mencoba melanjutkan percobaan yang kaitannya dengan pengukuran. Nah, materi ini sebenarnya hal yang biasa, baik di SMP ataupun SMA. Namun yang tidak biasa itu adalah bagaimana menjelaskan kaitan dengan alat ukur seperti meteran, ada jangka sorong, mikrometer sekrup, atau alat ukur lainnya. Namun dalam hal ini akan kita fokuskan lebih kepada jangka sorong yang sifatnya ukuran besar atau jumbo ya. Nah, dari sisi sejarahnya, ini untuk jangka sorong itu awalnya adalah seperti ini ya bentuknya ya. Ya, tetap ada untuk skala Nonius, ada skala utama, ada untuk ukur tabung dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga jangka sorong yang sudah mulai mulai dikenal. Ini dari bahan plastik ya. Nah, ini bisa untuk ukur tabung reaksi ya, misalnya ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah jangka sorong yang ada di sekolah, baik di SMP ataupun SMA adalah yang seperti ini ya. Jadi ada bahasa yang lain itu vernier ya. Jadi ini untuk jangka sorong, yaitu untuk nanti ukur diameter luar, ada diameter dalam, ada ketinggian misalnya untuk tabung reaksi. Namun hal ini ketika dijelaskan di kelas, ini seringkali anak itu tidak melihat. Maksudnya tidak melihat itu nggak jelas ya, karena alatnya kecil. Nah, kita coba ini menggunakan alat yang diperbesar ya. Prinsipnya ini sama ya, prinsipnya sama. Hanya ini dengan bentuk yang besar, nanti anak bisa melihat, oh bagaimana ini untuk mengukur misalnya diameter kelereng ya, diameter kelereng. Jadi artinya pada saat anak itu dijelaskan dengan jangka sorong yang besar, itu akan terlihat bagaimana membaca skala utama dan skala Noniusnya. Nah, termasuk di sini nanti ada teknik pembacanya nih, cara menggunakan jangka sorong yang besar ini ya. Angka yang ditunjukkan oleh skala utama sebelum angka 0 dari Nonius adalah 1,2 cm atau 12 mm misalnya. Ini sebagai contoh ya. Jadi artinya kita melihat di sini untuk mengukur sebuah misalnya kelereng ya. Ini tentu dengan alat ukur yang standar, dengan alat ukur yang diperbesar, ini mestinya adalah harus sama. Namun yang prinsip bagi para guru ya, pada saat menjelaskan tentang jangka sorong yang ukuran besar, anak itu nanti akan lebih kena, yaitu pada ukuran yang lebih besar. Jadi ini nanti NS atau nilai skala terkecil itu misalnya ini untuk jangka sorong adalah 0,05 mm. Jadi ini standarnya itu seperti itu. Namun dengan adanya jangka sorong yang diperbesar, kita bisa melihat bagaimana skala utama dan skala Nonius yang berimpit itu akan kelihatan. Mana yang berimpit yang pertama. Nah, sehingga kaitan dengan masalah ini akan penting untuk disampaikan kepada guru agar mereka mulai memikirkan bagaimana penjelasan tentang jangka sorong ini dengan ukuran yang jauh lebih besar. Demikian yang bisa disampaikan untuk masalah materi tentang pengukuran ini, karena mau tidak mau tentang pengukuran ini akan tetap ketemu, baik langsung atau tidak langsung, yang terkait dengan penggunaan daripada jangka sorong atau vernier. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.